Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Jogja, Business and Inspiration. Selamat pagi Smart Listeners, senang sekali saya Victo menyapa Anda pagi hari ini dalam Inspirasi yang akan hadir selama 1 jam dalam program Info Bisnis dan Ekonomi Talkshow bersama dengan FKIJK. Dan di pagi hari ini seperti biasa hadir teman-teman dari penyedia jasa keuangan begitu. Dan untuk edisi kali ini kita bersama dengan PT Pegadaian Persero Kantor Area Yogyakarta. Kita akan ngobrol-ngobrol Smart Listeners nanti dengan satu topik yaitu investasi emas tua tidak cemas. Wah, ini masa-masa tua atau masa-masa pensiun itu jadi masa yang aduh udahlah istirahat ya. Jadi memang butuh persiapan sejak masih produktifnya, sejak masih punya banyak tenaga gitu. Selain buat goes ya dan juga jogging itu butuh tenaga ekstra begitu. Nah, kali ini seperti biasa Smart Listeners Anda bisa bergabung selama 1 jam di 0815689644 kali. Kemudian Anda bisa telepon langsung kami di 0274557760. Anda bisa ke Twitter kami di @smartfmjogja. Kemudian Anda bisa ke Facebook kami di Smart FM Jogja. Saya mau sapa narasumber saya yang sudah hadir di pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Agus Purwadi. Beliau adalah pimpinan cabang dari PT Pegadaian Yogyakarta. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mas. Wah, kabar baik? Sehat? Alhamdulillah Agus? Sehat. Alhamdulillah. Makan makanan sehat, olahraga. Lanjut ya. Lanjut terus. Dan kemudian ini saya beberapa kali ngobrol terus kalau sama Mbak Yeni ini. Beliau adalah asisten manajer dari PT Pegadaian, Mbak Yeni Puspita. Selamat pagi Mbak Yeni. Selamat pagi Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ini di masa pandemi selalu menjaga kesehatan wajib lah kalau sekarang ya memangnya. Oke, nanti saya sama Pak Agus juga, ada Mbak Yeni juga, kita akan bahas sebuah topik yaitu investasi emas tua tidak cemas. Nah, saya mau ngawalinya dari sini. Saya ke Pak Agus dulu sebelum saya ke Mbak Yeni juga. Pak Agus, kalau kita ngobrol soal jenis investasi ya, Pak Agus ya, betul. Kan banyak. Ya, Ada yang mulai paling sederhana nabung. Iya, betul. Baik nabung yang celengan ayam maupun nabung yang di bank. Terus kemudian ada juga misal yang anak-anak muda sekarang
biar keren itu saham Ya, gitu. betul. Banyak sekali ada obligasi, reksadana Ya. dan lain-lain. Tapi salah satunya muncul sebuah apa ya? Saya kalau kita bicara emas itu apa? Benda ya berarti ya, Pak. Ya. Pak Agus ya. Itu kemudian menjadi salah satu tempat untuk berinvestasi. Ya. Kenapa ini menjadi alasan yang baik untuk memilih emas dari sekian banyak sektor investasi, Oh, Pak gitu Agus? ya. Monggo. Terima kasih ya. Kita ya dalam investasi itu prinsip awal kita memang istilahnya don't put your eggs in one basket. Jadi artinya Ya, betul. kalau mau investasi ya jangan dalam satu item saja. Ibaratnya Betul. kalau menaruh telur di satu keranjang, kalau keranjangnya jatuh akhirnya kan Ya hilang jatuh. semua. Betul. Mungkin ini dari beberapa istilahnya investasi yang harus kita miliki memang perlu dilakukan portofolionya ya, Betul. ya. Salah satunya di sini adalah investasi dalam emas. Kenapa emas ya? Mhm. Ya karena memang kita tahu bahwa nilai emas itu ya dari zaman istilahnya dari zaman Nabi ya katakanlah Oke. abad ke-7 sampai dengan sekarang itu adalah suatu investasi yang melindungi lah. Jadi emas itu adalah sifatnya melindungi aset kita. Ya. Oke. Ya, memang kalau untuk cari keuntungan dalam jangka pendek itu bukan emas, tapi kalau untuk melindungi nilai kita itu adalah emas. Ya kita tahu misalnya harga istilahnya satu kambing pada abad zamannya Nabi ya, abad itu senilai 1 dinar emas ya, satu dinar itu senilai 4,25 gram emas 22 karat ya. Ya. Sampai saat ini pun dengan kita memiliki emas 4,25 gram itu tetap bisa untuk beli satu kambing ya kan. Betul. Ya. Oke. Ya. Beda kalau tahun 70 kita punya harga kambing mungkin sekitar Rp500 katakanlah ya. Mungkin kalau sekarang Rp500 hanya bisa beli tusuknya saja Pak, bukan kambingnya, bukan satenya. Itu pun tusuknya dipilihin Pak. Ya itulah. Yang ini aja kayaknya 500. Itulah. Kenapa emas itu bisa dijadikan sebagai salah satu investasi ya, itu Itu dari Pak Agus. Saya ke Mbak Yeni. Mbak Yeni kan kemudian orang jadi muncul ya pilihan salah satunya emas gitu. Setelah dijelaskan Pak Agus juga bahwa apa sih yang masih pengen aku kulik adalah apa sih yang menyebabkan dia itu punya nilai lindung. Kan aduh, iya Pak Mbak, saya aja duit sekarang 200.000 sebulan kayaknya nggak cukup deh, apa seminggu aja kayaknya nggak cukup gitu. Tapi emas kenapa sering ya di media atau di apa pasti narasinya adalah ini nilai lindung bisa melindungi aset dan sebagainya gitu. Kenapa sih Mbak Yeni? Monggo. Oke. Ini ya, kenapa harus emas gitu ya Mas ya? Yang pertama karena emas itu adalah investasi yang real ya Mas ya. Oke. Real, ada fisiknya. Iya. Gitu. Dan kemudian juga mudah. Kemudian bisa dilakukan oleh siapa aja. Jadi baik tua, muda gitu, semuanya bisa berinvestasi emas gitu ya. Jadi kan ada selain aset real kan ada finansial real. Betul. Ya, semacam saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Tapi kalau emas itu seperti dikatakan Pak Agus tadi, kalau emas itu sebagai hedging ya atau lindung nilai. Kalau emas itu adalah safe haven gitu ya. Nah, sudah diceritakan juga tadi flashback dulu ke zaman Nabi ya. Kalau misalkan kita punya satu koin dinar emas gitu, itu bisa dibelikan 1 ekor kambing yang layak. Dan bisa dibuktikan 1.400 tahun lamanya kalau kita punya 1 keping dinar yang 4,25 gram dengan kadar 22 karat itu bisa dibelikan 1 ekor kambing yang layak. Di sini adalah emas itu nilainya sama, Mas. Wow. Jadi zero inflasi di situ. Kenapa emas bisa jadi lindung nilai atau hedging gitu. Jadi memang dia punya ya rentangnya mau dari berapa puluh tahun sampai sekarang tuh cenderung apa ya? Stabil mungkin bahasanya ya. Jadi stabil. Jadi nilai tukarnya pun sama begitu. Saya mau nyambung dari Mbak Yeni ke Pak Agus. Pak Agus. Ya. Kemudian tadi sempat ada yang menarik begitu. Sebelum kita masuk ke nanti ya tua tidak cemasnya ini, saya juga harus minta pertanggungjawaban kenapa nggak boleh cemas sama Pak Agus sama Mbak Yeni juga. Emas sendiri
kalau di bayangan saya waktu saya masih kecil, Pak, segini waktu itu kecil sekali. Itu saya mikir gini, aduh, lihat bapak ibu saya beli emas gitu misalnya, mahal banget sih gitu. Terus kemudian, tapi di usia sekarang trennya sudah bergeser dalam artian sekarang dengan angka yang tidak besar, maksudnya dalam artian orang itu diajak untuk berinvestasi di emas mulai dari nilai yang atau nominal uang yang kecil, begitu. Saya mau lihat trennya sih, Pak Agus. Apakah ini sebenarnya didorong untuk teman-teman bisa, ayo dong investasi ke emas gitu, atau sebenarnya gimana menjawab teman-teman, aduh Pak, kalau saya mau investasi emas berarti saya harus siapkan uang katakanlah 1 juta dulu dong untuk beli 1 gram katakanlah seperti itu. Atau seperti apa sih sekarang, Pak Agus? Gini Pak, jadi investasi emas atau investasi lah itu tidak harus dalam bentuk cukup besar dulu. Intinya kunci utama adalah niat ya. Niat utama ya. Kalau niat nanti langsung kita langsung eksekusi. Eksekusi pun tidak harus menunggu, istilahnya kita harus punya uang banyak. Nah, dan ini sebagai sistem pendidikan ke diri kita sendiri ya. Untuk mendisiplinkan diri untuk bisa belajar untuk investasi dari mulai hal yang kecil ya. Termasuk salah satunya investasi dalam bentuk emas ya. Jadi kalau dalam bentuk emas ini dari Pegadaian sendiri sudah salah satunya adalah memberi fasilitasi ya, istilahnya untuk memulai investasi mulai yang dari yang sekecil-kecilnya istilahnya. Ibaratnya kalau beli rokok aja bisa ya 25.000, 30.000 padahal untuk investasi emas itu kalau di Pegadaian pun dari 10.000 pun sudah bisa sekarang. Jadi tidak harus 9.000 Pak. 9.000 ya. Iya, jadi tidak perlu harus saya harus nunggu 1 juta dulu lah. Keburu nanti kalau sudah kumpul-kumpul itu kebutuhan lain keambil ya. Dan biasanya nggak nyampe. Iya, betul. Dia mau mulai 1 juta tapi aku butuh ini ambil. Iya. Dan apalagi dengan kondisi istilahnya sekarang itu adanya kemudahan istilahnya teknologi ya, itu mau investasi baik digital baik aplikasi pun kita fasilitasi ya, jadi sangat mudah lah itu nanti. Gitu. Oke. Baik, itu dari Pak Agus. Saya mau break dulu. Kita break dulu. Nanti segmen selanjutnya saya kembali ini kalau muncul pertanyaan seperti ini. Oke, di luar sana ada smart listener yang mendengarkan, terus kemudian dia berpikir seperti ini. Oke deh Pak Agus, Mbak Yeni, saya memutuskan kayaknya investasi emas memang cocok sebagai nilai lindung aset saya, katakanlah seperti itu. Terus kemudian baiknya kapan ya Mbak Yeni ya, gitu. Ngumpulin duit dulu kah? Sudah dijawab sama Pak Agus tadi, wah enggak lah gitu. Tapi kenapa juga harus segera begitu, itu juga jadi pertanyaan gitu. Di segmen selanjutnya, daripada saya yang jawab nanti keliru-keliru ya kan, kita break dulu di 102,1 Smart FM Jogja. Sekali lagi Smart Listeners 081568964 kali, telepon kami 02745577760, kemudian Twitter @smartfmjogja dan Facebook kami di Smart FM Jogja. Anda bisa bertanya, berdiskusi, cerita pengalaman juga boleh, bagaimana investasi emas ini juga akhirnya bisa memberikan kemudahan atau keuntungan seperti apa begitu. Nah, kami akan segera kembali setelah komersial break berikut ini. Di 102,1 Smart FM Jogja, masih bincang keuangan bersama dengan FKIJ KDIY. Kali ini bersama teman-teman dari PT Pegadaian Persero, kantor area Yogyakarta. Investasi emas tua tidak cemas. Nah, pertanyaannya kemudian saya ke Mbak Yeni, kapan paling pas Mbak Yeni? Kapan? Nunggu duit banyak kah? Gitu. Atau nunggu jualan sotonya laku misalnya? Atau kapan nih? Jadi banyak yang nanya juga kapan sih saat tepat untuk beli emas ya. Jawabannya adalah sekarang untuk masa depan Anda, dan sekarang saat
punya dana, Mas. Oh, oke. Jadi kalau misalkan nunggu harga emasnya turun, kita kan nggak tahu ya Betul. kapan turun ya. Betul. Jadi harga emasnya kan selalu naik turun. Jadi kapan sih saat tepat untuk membeli emas? Jawabannya adalah saat punya dana dan sekarang gitu. Jadi nggak usah ditunda-tunda lagi karena kan sudah banyak kemudahan ya. Apalagi di Pegadaian kita juga sudah ada fasilitas nih untuk pembelian emas dari mulai 0,01 gram itu kita sudah bisa mulai karena kan sekarang ya apalagi millennials nih suka yang ini sih kayak untraceable spending gitu. Jadi misalkan ini habis gajian uangnya kemana nggak ngerti gitu kan. Kayak jadi lewat aja gitu. Kayak lewat aja gitu. Jadi memang aku main gajian deh kayaknya gitu. harus dimulai nih kalau Iya, misalnya iya, udah iya. dapat gajian segera dialokasikan segera pas saat punya dana saat gajian udah langsung dialokasikan untuk beli emas gitu. Kalau nunggu harga turun kita nggak ngerti gitu kapan harga turun. Karena bener juga sih akhirnya prinsip bahwa kalau berinvestasi itu lebih baik di awal, jadi langsung dialokasikan. Kalau nunggu terakhir, sepertinya tidak ada sisa ya. Masuk ke mall kayaknya tasnya bagus ambil, nanti investasinya nggak muncul Iya, gitu. Itu juga kalau misalkan emas itu juga mengajarkan kita untuk tidak boros, Mas. Jadi, iya kan kalau misalkan ini pas lagi ke mall gitu ya, kalau kita bawanya ATM, kartu kredit, kartu debit gitu kan ya, ada godaan, ada sale kan, langsung gesek gitu. Kalau misalkan punya tabungan emas gitu, mau jual mikir-mikir nih. Iya loh, benar. Ini testimoni asli dari saya. Enggak ngambil yang lain coba, cari yang lain gitu. Listeners di 102,1 Smart FM Jogja masih bincang keuangan bersama dengan FKIJ KDIY. Kali ini bersama teman-teman dari PT Pegadaian Persero kantor area Yogyakarta. Investasi emas tua tidak cemas. Nah, pertanyaannya kemudian saya ke Mbak Yeni, kapan paling pas Mbak Yeni? Kapan? Nunggu duit banyak kah? Gitu. Okay. Atau nunggu jualan sotonya laku misalnya? Atau kapan nih? Jadi banyak yang nanya juga kapan sih saat tepat untuk beli emas ya. Jawabannya adalah sekarang untuk masa depan Anda dan sekarang saat punya dana, Mas. Oh, oke. Jadi kalau misalkan nunggu harga emasnya turun, kita kan nggak tahu ya kapan turun ya. Jadi harga emasnya kan selalu naik turun. Jadi kapan sih saat tepat untuk membeli emas? Jawabannya adalah saat punya dana dan sekarang gitu. Jadi nggak usah ditunda-tunda lagi karena kan sudah banyak kemudahan ya. Apalagi di Pegadaian kita juga sudah ada fasilitas nih untuk pembelian emas dari mulai 0,01 gram itu kita sudah bisa mulai karena kan sekarang ya apalagi millennials nih suka yang ini sih kayak untraceable spending gitu. Jadi misalkan ini habis gajian uangnya kemana nggak ngerti gitu kan. Kayak jadi lewat aja gitu. Kayak lewat aja gitu. Jadi memang aku main gajian deh kayaknya gitu. harus dimulai nih kalau Iya, misalnya iya, udah iya. dapat gajian segera dialokasikan segera pas saat punya dana saat gajian udah langsung dialokasikan untuk beli emas gitu. Kalau nunggu harga turun kita nggak ngerti gitu kapan harga turun. Karena bener juga sih akhirnya prinsip bahwa kalau berinvestasi itu lebih baik di awal, jadi langsung dialokasikan. Kalau nunggu terakhir, sepertinya tidak ada sisa ya. Masuk ke mall kayaknya tasnya bagus ambil, nanti investasinya nggak muncul Iya, gitu. Itu juga kalau misalkan emas itu juga mengajarkan kita untuk tidak boros, Mas. Jadi iya kan kalau misalkan ini pas lagi ke mall gitu ya, kalau kita bawanya ATM, kartu kredit, kartu debit gitu kan ya, ada godaan, ada sale kan, langsung gesek gitu. Kalau misalkan punya tabungan emas gitu, mau jual mikir-mikir nih. Iya loh, benar. Ini testimoni asli dari saya. Enggak ngambil yang lain coba, cari yang lain gitu. Karena apa ya, ada eman-emannya juga sih ngajarin buat disiplin itu ya.
karena merasa punya tanggung jawab, akhirnya kayaknya bulan ini aku harus nabung deh gitu, langsung dipotong di awal, biasanya kayak gitu. Oke, saya ke Pak Agus. Pak Agus, bagaimana kemudian akhirnya melihat emas ini sebagai investasi masa depan gitu Pak Agus? Karena judul kita kan investasi emas tua tidak cemas tuh. Terus kalau mulainya dari sekarang, pertanyaan paling sederhana biasanya smart listener adalah, saya di depan tuh akan dapat apa sih Pak? Gitu. Kalau investasi emas dari sekarang gitu. Iya. Terima kasih. Kalau investasi untuk masa depan ya, keterusan ini khususnya untuk ibu-ibu yang punya anak kecil atau yang masih keluarga kecil, itulah yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang ya. Kita tahu ya, misalnya pada saat saya dulu waktu mau masuk kuliah mungkin ya biaya paling sekitar ya 1 juta 2 juta sudah bisa ya. Tapi kondisi seperti saat ini ya ketika kita masuk kuliah atau mau mencari universitas yang baik itu kan paling membutuhkan biaya yang bahkan puluhan juta ya. Setuju, Pak. Ya. Padahal kita tahu bahwa nilai dari rupiah itu sendiri kan karena ada inflasi dan sebagainya, itu perlu satu istilahnya underlying ya, untuk mengamankan nilai rupiah kita untuk jangkauan ke masa depan untuk pendidikan anak tadi ya. Kalau ya di situ memang kita ada misalnya tabungan biasa konvensional atau deposito, tapi itu tadi kita tidak bisa atau mungkin tidak yakin apakah nilai rupiah itu selamanya akan stabil ya kan. Itu memang salah satu investasi itu sebagai underlying dari nilai rupiah kita ya. Jadi kalau konsepnya konvensional itu kan paling hanya nabung-nabung. Sebenarnya itu untuk nenek moyang kita, maksudnya ibu-ibu kita itu sebenarnya sudah pemikirannya sudah investasi emas itu sudah lama ya. Betul. Jadi mereka ibu-ibu nenek saya itu kadang dulu itu beli kalung atau apa tuh ternyata gitu. Ya disimpan dulu, bahkan dipakai dulu betul. Itu baru nanti setelah sampai kuliah anaknya itu yang dijadikan cadangannya. Jadi kalau pada saat itu kan beli emas ya untuk dipakai, tapi jika ternyata mereka juga pemikirannya untuk masa depan, ini nanti buat anak-anak saya lah nanti kalau pas saya kan. Walaupun mungkin belinya setengah tahun atau pas mau menjual aja, tapi dia tidak langsung istilahnya karena dalam bentuk barang ya kan, jadi tidak dijual ya. Artinya begitu anaknya sudah keperluan itu yang jadi cadangan itu. Sampai ada ini kan Pak Agus, apa sih kalau saya ke pasar yang barang-barang kuno gitu, sampai ada kotak perhiasan tuh loh. Bagusnya kan biasanya beliau-beliau tuh nyimpennya di situ gitu. Tapi sebenarnya kalau pendidikan soal investasi emas ya memang sudah lama ya. Ini jadi tempat untuk investasi jangka panjang. Oke, baik. Saya ke Mbak Yeni. Bagaimana kemudian di masa sekarang Mbak Yeni Pegadaian merespon ini begitu? Kemudahan ya terutama. Maksudnya anak muda sekarang, Mbak aku tuh nggak mau antri, gitu, nggak mau aja gitu. Kalau bisa ya aku lagi gadgetan gitu. Ada duit lebih nih, hasil cashback, gitu kan, habis belanja online nih. Kayaknya bisa deh diinvestasiin gitu. Merespon masa sekarang Mbak ini seperti apa teman-teman Pegadaian? Jadi untuk merespon ya, karena ini bicara soal kemudahan ya Mas ya. Di Pegadaian sudah ada namanya aplikasi Pegadaian Digital Service. Ya, jadi kita bisa nabung emas bisa melalui aplikasi. Jadi kalau misalkan mau nabung nggak harus datang ke outlet Pegadaian, tapi cukup dalam genggaman, mau dilakukan kapan aja, di mana aja bisa nabung. Jadi nggak ada alasan nggak bisa nabung emas gitu. Nah, jadi kan yang perlu diketahui ini sebenarnya produk apa sih gitu yang bisa dari mulai 0,01 gram kita sudah punya emas gitu. Di kami ada namanya produk tabungan emas, Mas. Apa sih produk tabungan emas itu? Jadi tabungan emas itu adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titip. Jadi nabungnya bisa mulai dari 0,01 gram atau setara dengan 9 ribuan gitu. Jadi nanti kalau emasnya sudah terkumpul, itu bisa dicetak dalam bentuk emas, kemudian bisa dicairkan dalam bentuk tunai, bisa digadaikan juga. Semua transaksi tersebut bisa dilakukan melalui aplikasi Pegadaian Digital Service. Seperti itu. Nongkrong tuh habis 25.000 loh. Kalau dibeli emas sudah dapat 0,02 sekian. Saya ngurangin nongkrong.
Kalau nongkrong boleh. Ya, satu gelas kopi udah Iya. bisa di ini kan ya, berapa 0,0 sekian gram seperti Ternyata itu. saya bocor juga. Iya. Iya. Dan yang pasti aman, Mas. Aman. Iya. Ya, Ya, itu aku juga mau tanyakan. Sisi keamanannya seperti apa sih? Mbak Yeni? Jadi aman karena kami sudah ini ya dalam pengawasan OJK juga, Otoritas Jasa Keuangan. Dan teman-teman di sini smart listener nggak perlu khawatir gitu ya. Kalau nabung emas kita kan dapat saldonya dalam bentuk gram kan secara tertulis saja ya. Di situ apakah benar sih ada emasnya gitu ya, yang ditanyakan. Jadi itu real, ada emasnya. Jadi kapanpun mau dicairkan dalam bentuk tunai, mau diambil dalam bentuk emas, itu kami ready. Jadi untuk saat ini di safe deposit boxnya atau brankasnya Pegadaian ya, itu sudah ada kurang lebihnya 5 ton di seluruh Indonesia. Wow. Okay. Jadi memang benar ada. Jadi aman lah, nggak perlu khawatir itu benar ada emasnya apa enggak sih gitu. Itu real ada emasnya seperti itu. Jadi memang sudah dikasih apa ya background yang kuat lah sama Pak Agus dan juga Mbak Yeni juga bahwa sebenarnya investasi ini memang bukan untuk jangka pendek ya. Iya, kalau emas itu memang untuk jangka panjang ya. Karena kan untuk harus tujuannya tuh untuk apa dulu gitu ya, jangka pendek atau jangka panjang. Kalau misalnya untuk jangka panjang sih di emas gitu. Karena memang kalau misalkan beli emas sekarang dijual besok gitu ya, pasti rugi gitu. Karena memang investasi jangka panjang. Iya. Oke. Pak Agus, Pegadaian kan merespon dengan kemudahan ya, karena sekarang era kemudahan. Jadi semua aja kalau bisa sekarang misalnya beli makan aja yang jual yang suruh ke rumah kan Pak Agus gitu. Jadi sekarang ke Pegadaiannya pun nggak perlu antri, nggak perlu datang langsung, tapi sudah bisa dimainkan atau dibeli atau dijual melalui gadget. Nah, terus kemudian bagaimana dengan nilainya Pak Agus? Maksudnya apakah saat itu real time harganya segitu maka harus beli dengan harga segitu juga, atau ada update tertentu per apa, atau seperti apa kalau kita bicara soal emas? Kan angkanya gerak terus tuh kalau dirupiahkan. Kalau untuk harga emas memang kita mengacunya ke internasional ya. Ya. Dan itu kita update-nya biasanya jam 9-10 pagi. Jadi tiap hari ya. Jadi nilai patokannya itu tiap harian jam 9 atau 10 pagi itu yang kita update gitu. Jadi fluktuasinya berdasarkan dari internasional tersebut gitu. Baik. Nah, selain dari, saya geser sedikit deh, saya ke Mbak Yeni. Mbak, kalau selain nabung emas, ada produk Pegadaian apa lagi yang berkaitan sama emas? Ya. Selain jual, beli sama gadai ya tadi ya? Ada lagi nggak? Ya, ada. Selain produk tabungan emas, kita juga ada namanya produk mulia, Mas. Mulia itu murabahah logam mulia untuk investasi abadi kepanjangannya. Jadi apa sih itu? Itu bisa beli emas dengan cara cicil gitu. Jadi dari mulai kepingan 1 gram sampai dengan 1 kilo dengan pilihan tenor dari mulai 3 bulan sampai dengan 3 tahun. Jadi kita bisa tentukan sesuai dengan kemampuan kita nih. Gitu. Jadi apa sih bedanya sama yang tabungan emas tadi gitu ya? Jadi kalau misalkan yang untuk produk cicilan ini karena memang ada kewajiban untuk cicil tiap bulannya. Seperti itu. Jadi keuntungannya kalau misalkan pakai produk yang cicilan ini lebih enaknya adalah harganya dikunci di awal pada saat akad. Misalkan harga nggak berubah, jadi angsurannya flat. Jadi sampai lunas pun gitu. Jadi kalau untuk cicilan emas ini kita bisa langsung terima fisik emasnya setelah lunas. Beda dengan tabungan. Kalau tabungan itu kan boleh mau dicetak boleh, nggak dicetak boleh ya. Tapi kalau yang dulu boleh, kalau yang untuk cicilan ini memang ada kepastian kita nanti dapat terima fisik emasnya. Jadi kan kita ada target nih, misalkan aku harus punya 10 gram nih dalam jangka waktu 1 tahun misalkan ya udah pasti nanti dalam jangka waktu 1 tahun kita udah punya 10 gram seperti itu. Jadi dengan tenor mulai 3 bulan sampai dengan 3 tahun dari kepingan 1 gram sampai dengan 1 kilo.
Wow, oke. Dan angka yang harus dibayarkan tidak berubah ketika akad pertama. Ketika akad, ya sudah dikunci di lock di awal. Wow. Gitu. Oke. Dan itu lebih disiplin lagi karena harus ngangsur. Iya. Karena kadang investasi butuh disiplin sih, Pak Iya, Agus. betul. Kadang malas gitu. Masih butuh pakai buat ini, buat itu dan sebagainya. Kalau sudah ada tanggungan kewajiban harus bayar tiap bulan kan, mau nggak mau harus dialokasikan. Betul. Itu faktor penekan yang cukup baik. Oke, kita break dulu Smart Listeners. Nanti saya mau lihat di sosial media kita adakah pertanyaan yang masuk begitu ya. Terutama untuk WhatsApp 0815689664 kali, ataupun nanti saya juga akan lihat di sosial media Twitter dan Facebook kita di Smart FM Jogja. Anda bisa telepon langsung di pagi hari ini 0274557760. Kami segera kembali di pagi hari ini. Smart Listeners, pagi hari ini Anda yang baru saja bergabung dengan kami, Anda mendengarkan 102,1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Kita masih membahas mengenai investasi emas tua tidak cemas bersama PT Pegadian Persero Kantor Area Yogyakarta. Ada Pak Agus dan juga Mbak Yeni di pagi hari ini yang membahas mengenai investasi emas. Saya mau ke pertanyaan dulu nggih, ya. Pak Agus, Mbak Yeni. Ini ada Mbak Lydia di Jalan Kaliurang. Selamat pagi Bapak dan Mbak Yeni, apa sih sebenarnya keunggulan investasi emas dibanding instrumen investasi yang lain seperti reksadana, deposito maupun saham? Nah ini dulu pertanyaannya, ada dua. Saya ke Pak Agus dulu deh. Perbandingannya dengan yang lain Pak Agus. Tadi ini kan reksadana, deposito, saham ya. Jadi ya memang banyak, setiap investasi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Setuju. Kenapa kalau dibandingkan dengan misalnya reksadana atau saham ya atau deposito ya, yang paling keunggulan dari emas itu tadi kita bisa underlying dari nilai rupiah kita ya. Kalau deposito otomatis kan investasinya dalam bentuk rupiah ya. Betul. Jadi ketika rupiah 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun sekarang nilainya beda. Betul. Nah, tapi kalau untuk emas itu ada kecenderungan naik ya. Itu. Kemudian juga seperti kita ngobrol tadi, liquid tadi, emas itu lebih liquid, artinya kapanpun mau dicairkan, bisa ya kan. Ya, kalau deposito kan mau nyairkan nunggu jatuh tempo dulu ya. Nanti kalau kena penalti ya. Betul. Ya, kalau emas itu investasi yang paling liquid ya. Beda misalnya kalau tanah atau apa tuh, wah mau jual tanah. Pasang banner dulu Pak. Pasang banner lama. Pasang banner. Belum tentu ada yang belok. Iya. Tapi emas, kapanpun dimanapun ya, kalau emas yang fisik atau apa Betul. itu, mau ke toko emas, mau ke tuh, saat itu juga bisa ya. Apalagi dengan sekarang kelebihan teknologi tadi dengan aplikasi kita Pegadian Negeri, mau kapanpun kita butuh uang, transaksikan, bisa ya. Mau jam 24 malam, jam 1 malam ya. Apalagi kita sudah terkonek dengan istilahnya tabungan yang rekening bank ya. Jadi tinggal langsung masuk ke ATM-nya teman-teman gitu ya kalau aplikasi itu. Nah, itu jadi sangat liquid ya. Tapi karena sangat liquid itu juga perlu tadi kembali ke niat kita investasi ya Pak ya. Jangan sampai karena ada liquid terus nanti cairkan aja buat ya itu jadi tetap kita harus mendisiplinkan tadi untuk investasi. Kalaupun terpaksa misalnya butuh dana ya, tidak harus itu misalnya cadangan tabungan emas itu kayak gitu. Tidak harus dijual ya atau di buyback ya. Bisa digadekan. Gadekan pun
cukup dengan lewat handphone itu, lewat aplikasi itu ya, itu sewa modal sangat sangat murah ya kan, dan nilai emas yang kita cairkan dalam bentuk gadai itu tidak hilang ya, artinya wah kalau udah buyback kan otomatis harus beli lagi dengan harga yang baru lagi gitu ya. Tapi kalau dengan gadai ya dengan sewa modal yang sangat murah ya dibanding dengan nilai nanti kenaikan ke depannya ya. Di samping itu juga mendisiplinkan itu tadi intinya. Itu ya. Jadi itu salah satu juga kelebihan dari investasi emas itu ya itu. Butuh disiplin dan juga keunggulannya liquid ya tadi. Iya, betul. Pak Agus sampaikan. Oke. Ini pertanyaan kedua masih sama Mbak Lydia. Kemudian bagaimana perkembangan nilai emas dari tahun ke tahun sih? Saya ke Mbak Yeni deh. Oke, perbandingan harga emas ya, harga emas dari tahun ke tahun. Ini dari 5 tahun yang lalu ya Mas ya. Saya data di tahun 2015 nih harga emas di 500 ribuan. Kemudian di tahun 2016 agak mengalami sedikit penurunan di 450 ribuan. Di 2017 balik lagi di 500 ribuan. Kemudian di tahun 2018 di 550. Kemudian di 2019 naik lagi jadi 650. Di 2020 nih yang paling melejit ya, harga emasnya di sekitar 900 ribuan, pernan sempat tembus di 1 juta. Iya. Dan sekarang di 2021 kembali lagi masih di 900-an. Gitu. Itu berarti apa Mbak Yeni? Jadi angka-angka kesimpulannya adalah harga emas selalu naik. Gitu. Sudahlah Mbak Lydia, Anda punya alasan apa lagi dari investasi lah gitu ya. Ke perkembangan nilai emasnya juga bagus begitu, apalagi kalau dilihat dari tahunan ya. Kalaupun ada penurunan ya itu sedikit lah, biasanya nggak banyak. Tipis ya. Iya. Sampai sekarang. Jadi mungkin bisa nggak sih Mbak Yeni lihatnya kayak gini, oh berarti aku investasi dari 2015 sekarang harga emasku berapa dong? Gitu ya. Bisa dihitung juga. Iya. Oke. Dah tinggal dihitung Mbak Lydia ya. Jadi Mas, sedikit info aja ya. Boleh. Untuk yang produk tabungan emas ini awal pertama muncul tuh di akhir 2015 ya Pak ya. 2015 itu harga pada saat itu masih di 500 ribuan. Jadi tagline kita waktu itu 5.000 dapat emas gitu. Terus kalau dulu di 2000 awal-awal di tahun tersebut misalkan waktu ada produk tabungan emas itu kita tabungnya udah banyak, nabungnya udah banyak, mau dicairkan sekarang udah bisa dong dihitung. Ya jelas lah. Itu gitu. Kenapa tadi di segmen 2 Mbak Yeni bilang ya sekarang waktunya, mau kapan dong kalau ada dana gitu. Adalah, mestilah dicari-cari lah untuk investasi. Oke, saya beralih ke pertanyaan kedua. Ini ada Mbak Maria di Gejayan. Selamat pagi Smart FM. Mau tanya dong, saya bingung pilih investasi emas batangan atau perhiasan ya. Pertanyaan itu dulu, saya ke Pak Agus. Emas batangan atau perhiasan, Pak Agus? Itu kita kembali ke kita. Tapi sifat investasi emas itu memang harus ditujukan dulu ya. Jadi diniatkan dulu untuk kita berapa tahun itu ya. Jadi untuk kalau kita sudah punya tujuan, nanti dalam bentuk apa sih yang mau batangan atau perhiasan ya. Memang semua ada kelebihan kekurangannya seperti saya katakan tadi. Untuk perhiasan memang harga emas itu pasti ada ongkos bikinnya ya. Betul. Ya. Jadi ongkos bikinnya itu berdasarkan gramnya juga ya. Jadi kalau ongkos bikin perhiasan itu ya sekitar 40-50 ribu per gram ya. Jadi per gram bukan nilainya. Jadi itu juga untuk masyarakat itu kalau mau investasi emas pun kalau untuk perhiasan usahakan di atas emas yang istilahnya emas tua lah istilahnya kalau orang Jadi emas paling tidak ya emas yang 50 ke atas lah. Ya. Karena apa? Kalau mau investasi dalam perhiasan kalau di bawah yang 750 itu nanti kenaikan harga emas dibanding dengan nanti kalau buyback misalnya kan nanti dijual lagi itu kalau yang emas muda lah katakanlah ya. Emas muda ongkos bikinnya pun sama. Jadi orang bikin gelang yang bahannya dari yang emas tua dengan emas muda tetap ongkosnya bikin sama ya. Itu jadi otomatis kalau begitu dijual kan
ongkos bikin itu kan dianggap scrap lah kalau istilahnya Iya. kan. Nah itu. Tapi kalau ongkos emas perhiasan yang tua 70 ke atas, seandainya misalnya 5 tahun atau 2-3 tahun mau dijual lagi itu antara selisih kenaikan dengan ongkos bikin yang hilang karena dijual itu bisa lebih dari investasi nilai kelebihan dari nilai emas tadi. Tapi kalau untuk yang emas yang agak muda memang kadang malah lebih tinggi harga yang hilang itu dari emas jadi itu. Jadi ibaratnya kalau bikin emas perhiasan emas tua katakanlah hanya untuk 10 gram katakanlah kepotong 10 kali 40 nanti 400.000 katakanlah ya. Padahal kalau emas yang muda mungkin bisa dibikin jadi 20 gram ya. 20 gram itu pasti dia akan ada kerugian 20 kali 40.000 800.000 katakanlah. Jadi itu berarti salah satu kekurangan kalau investasi dalam bentuk perhiasan. Nah, kalau bentuk dalam bentuk barang atau lantakan atau batangan memang kan tidak ada ongkos bikinnya. Jadi emas itu berdasarkan 24 karat ya. Dan kalau yang emas dalam bentuk yang tabungan tadi kan masih dalam bentuk saldo. Mau dicetak pun bisa, mau tidak dicetak pun tetap disimpankan di servernya di pusat pegadaian sana. Jadi masyarakat tidak usah bingung mau nyimpen ini. Kalau udah saldonya udah beron atau 1 kilo lebih kan, wah daripada disimpan di rumah ya udahlah, yang penting di sana aja. Lebih aman juga gitu. Oke, itu untuk Mbak Maria di Gejayan. Jadi tergantung ini sih kalau saya menangkap penjelasannya Pak Agus adalah kebutuhannya seperti apa. Nah, itu lebih diprioritaskan, nanti bisa dipilih mau dalam bentuk batangan maupun perhiasan. Oh, kalau Pegadaian sendiri Mbak ini nanti berarti ini ya, batangan ya kalau mau cetak ya? Cetak batangan bisa, perhiasan bisa, Mas. Waduh, dijawab semua. Anda maunya apa lah? Jadi gini ya, kalau misalkan untuk investasi perhiasan ya boleh lah ya secukupnya, karena kan secara fitrah wanita perempuan lah ya, kita bisa berinvestasi sambil mempercantik diri gitu ya. Boleh lah anting ya, Pak. Boleh lah secukupnya yang bisa dipakai. Cuman kalau misalkan untuk investasi kami sarankan di yang batangan ya, karena emasnya murni tidak dikenakan ongkos bikinnya tadi. Oh, kalau batangan dari Pegadaian nanti untuk produk dari emasnya dari bekerja samakah dengan produk? Iya, kami ada beberapa mitra gitu. Jadi yang pertama ada Aneka Tambang, kemudian UBS Untung Bersama Sejahtera, kemudian ada Lotus RC dan Galeri 24 Pegadaian, produknya Pegadaian sendiri gitu. Dan bisa dalam bentuk perhiasan juga. Oke. Jadi begitu Mbak Maria, ada beberapa pilihan juga yang bisa Anda manfaatkan. Oh ya, pertanyaan selanjutnya. Tadi Mbak Maria di Gejayan, setelah beliau tanya bingung pilih investasi emas atau batangan atau perhiasan. Kalau soal pajaknya seperti apa ini Mbak ini? Apakah dikenakan pajak juga? Kalau pajak sudah ada ya, pajak PPN pasti ada. Itu sudah include di harga emasnya itu. Jadi tenang, udah ada semuanya, udah include, udah beres lah. Tinggal beli aja, pokoknya tinggal nabung aja. Tinggal nabung. Iya. Oke, pertanyaan terakhir masih dari Mbak Maria. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, kalau emas sendiri risikonya apa? Risiko emas ya memang untuk penyimpanan ya. Dengan itu kemudian juga fluktuasi emas memang banyak faktor yang mempengaruhi ya. Jadi nilai terutama yang makro ya. Iya, betul. Tapi kembali lagi karena sistem emas itu adalah untuk underlying atau melindungi nilai kita, jadi tidak usah khawatir. Mungkin fluktuasi harga emas mungkin kondisi seperti tahun 2000 agak penurunan ya. Saya yakin pasti akan balik lagi nilainya karena secara trendsnya itu memang seperti itu. Jadi ada istilahnya kalau di dunia di sini ada profit taking, jadi ketika harga sudah naik pasti nanti dia akan profit taking untuk mencari harga equilibrium dulu baru nanti naik lagi gitu ya. Jadi kalau resiko sebenarnya enggak begitu banyak. Jadi saya kadang solitan untuk bingung ini apa ya. Apalagi kan untuk resiko penyimpanan kita sudah ada solusi ya Pak Agus dengan tabungan emas, jadi nggak perlu khawatir nih saldonya hilang ya, karena kalau bukunya hilang kan bisa diganti gitu, tapi saldonya masih tetap seperti itu. Jadi jangan khawatir tentang penyimpanan. Jadi untuk biaya titipnya pun juga murah. Kalau
misalkan untuk yang di tabungan emas ini untuk biaya pengelolaan rekening atau biaya titip emasnya itu cuman 30.000 dalam jangka waktu 1 tahun. Oke. Jadi mau tabungannya 1 gram atau 1 kilo, biaya titipnya cuman 30.000 dalam jangka waktu 1 tahun. 1 tahun loh. Iya. Ya, Anda makan malam aja 30.000 tuh. Bukan berarti Anda jangan makan malam ya. Bisa buat titip emas tahun loh. Oke. Dan itu ditagihkan atau langsung dipotongkan Langsung di tabungan? dipotong dari langsung saldo. dipotong dari saldo. Iya. Oke, baik. Aduh, udah dikasih semua ya sama Pak Gedean ya. Iya. Tapi kita break dulu, nanti segmen selanjutnya saya juga mau tanya lagi. Tapi nantilah di segmen selanjutnya. Anda juga masih boleh bergabung, silahkan di 08156894 kali. Kemudian telepon kami 0274557760 dan kemudian Facebook kami di Smart FM Jogja dan Twitter kami @smartfmjogja. Kami segera kembali. Baik, Smart Listeners, masih di 102,1 Smart FM Jogja. Saya mau ke Mbak Yeni dulu. Mbak Yeni, kalau aku jadi ingat sesuatu, bisa nggak misalnya tabungan emas ini tuh diwariskan? Boleh nggak? Misalnya kalau buat anakku besok, katakanlah gitu. Gitu diwariskan ya. Jadi dihadiahin lah. Boleh nggak sih? kalau misalkan untuk Buat diterusin gitu buat maksudnya. diterusin bisa sih sebenarnya. Cuman Oke. nanti kalau misalkan ini ya kalau misalkan orang tuanya punya tabungan emas dulu Oke, nih, misalkan Pakai udah QQ. ya Nanti pakai. itu bisa difasilitasi dengan ini aja, pakai nama anaknya aja Mas, lebih enak. Jadi kalau misalkan bisa sih diwariskan, misalkan orang tuanya mohon maaf meninggal Ya, seperti ya, itu ya. ya. Nanti tinggal diganti nama aja bisa Bisa ya? disolusikan semuanya. Oke. Udah lah, Pegadaian tuh butuh apa Anda sama beliau-beliau ini ya. Oke. Nah, sebelum nanti saya masuk ke segmen terakhir, mungkin ada yang belum tersampaikan nanti sama Mbak ini, saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, Ya. akhirnya seberapa penting selain untuk diri sendiri ya, Pak Agus ya, emas ini atau investasi dan investor emas ini berkaitan dengan hal yang lebih besar, misalnya perekonomian negara dan sebagainya. Itu ada kaitannya nggak sih, semakin banyak orang investasi emas dengan kekuatan fundamental negara gitu, ekonomi? Silahkan Pak Agus. Terima kasih ya. Jadi setiap negara itu mempunyai cadangan devisa ya. Betul. Di bank sentralnya ya. Ya. Dia mereka semakin besar cadangan devisanya itu, maka fundamental perekonomiannya itu sangat kuat ya. Betul. Nah, ketika ada istilahnya kayak tahun 98 itu Krisis. ada ya krisis atau apa, itu maka intervensi dari bank sentral itu dia akan lebih mudah ya, karena cadangan devisanya besar ya. Dan cadangan devisa suatu bank sentral itu biasanya dalam bentuk dolar dan dalam cadangan berupa emas ya. Nah, karena seperti tadi emas itu adalah nilainya universal ya. Kemudian untuk investasi masyarakatnya bagaimana dengan emasnya? Ya. Nah, jadi ini bisa dijadikan tolok ukur ya. Semakin besar tingkat investasi emas di masyarakat dalam satu negara, itu secara langsung, secara tidak langsung akan memperkuat fundamental dari suatu negara tersebut ya. Kita ambil contoh aja krisis tahun 1998 ya. Oke. Ya, memang itu pada waktu itu Indonesia adalah sebenarnya bukan yang pertama, justru malah kena imbasnya seperti Taiwan, Thailand, Korea ya kan. Betul. Tapi justru kita yang lebih parah dan lebih lama recovery-nya. Mereka yang panjang gitu. mereka negara-negara yang lain seperti Thailand, Korea itu lebih cepat. Ya. Salah satunya itu ternyata mereka tingkat investasinya maju cukup tinggi. Dia demi negara akhirnya emas yang dimilikinya dijual kan ya. Dijual, otomatis dijual dalam bentuk ekspor ya. Di kumpulan masyarakat itu dikumpulkan, dijual secara ekspor, otomatis dia secara apa istilahnya, karena ekspornya dan menggunakan dolar ya. Betul. Secara tidak langsung dia akan mengintervensi nilai mata uangnya, dia kembali lagi ya. Nah, kan itu kalau kita ikut ingin membantu perekonomian Indonesia dalam bentuk
cadangan devisa secara tidak langsung. Salah satu investasi emas yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Sekatan Indonesia. Saya ambil contoh ada misalnya satu penduduk mempunyai tabungan emas sekitar 5 gram, nah, misalnya karena 5 gram dikalikan jumlah penduduk Indonesia, itu berapa ton yang harus kita miliki, yang kita miliki, ya kan? Ketika terjadi ancaman krisis ya, seperti yang tahun 98 dan sebagainya, otomatis kita akan kuat ya fundamentalnya, karena dengan himbauan masyarakat, ayo kita jual dulu investasi cadangan emas kita yang dimiliki per masyarakat, nanti kita ekspor untuk mengintervensi dari nilai mata rupiah kita ya. Jadi cadangan devisa bank sentral itu tidak perlu banyak keluar, cukup dari masyarakat itu. Masyarakat juga merasa senang karena nilai uang misalnya pas saat terjadi krisis atau devaluasi itu tadi akan nilai masuk uang dalam rupiahnya akan tinggi. Ya itu salah satu secara makronya untuk salah satu kelebihan dari investasi emas bagi perekonomian Indonesia. Wow, jadi bahkan efeknya bisa sebesar itu. Gitu, iya betul. Oke. Ya kadang-kadang terpikir ya. Atau selain manfaatnya untuk sendiri. Ya. Betul. Oke, nah kita sudah hampir 1 jam ngobrolin pentingnya bagaimana investasi emas, terus kaitannya dengan ini investasi jangka panjang yang Anda tua tidak cemas, begitu. Nah, saya ke Mbak Yeni, ini kan perlu langkah awal. Kalau di Pegadaian, bantu kami dong untuk sampai ke langkah awal ini gitu. Maksudnya kalau mau daftar nabung emas misalnya, apa yang harus kami siapkan? Perlu ujian masuk atau fotokopi apa gitu? Apa sih yang kita lakukan? Pembukaan rekening berarti? Pembukaan rekening tabungan Mas ya, syaratnya cukup simple. Jadi cukup pakai KTP aja sih. Oke, kartu sakti kita ya. Kartu saktinya. Bisa langsung datang ke outlet Pegadaian. Jadi di seluruh Indonesia kami ada sekitar 4.400 outlet. Boleh didatangi di mana aja, semuanya melayani pembukaan rekening tabungan emas. Oke. Yang lebih mudah lagi bisa buka rekening tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Digital Service. Iya, dan juga bisa melalui channel kami di Agen Pegadaian. Itu juga bisa. Jadi cukup pakai KTP aja. Udah jadi. Udah. Oke. Udah nggak sekarang. Ribet lah. Nggak ada lah urusan ribet-ribet itu. Oke. Sebelum nanti ditutup sama Pak Agus, Mbak, ini ada yang mungkin disampaikan atau informasi masih terlewat? Mungkin nanti ini ya untuk informasinya yang bagi yang mau mulai nih, kami ada promo untuk pembelian emas secara angsuran yang cicilan. Kami ada cashback 10.000 per gram. Langsung aja nanti pemburu boleh cashback. Silakan. Boleh call langsung atau chat saya nanti bisa. Oke. Jadi baik. Mumpung ada promo nih, silakan dimanfaatkan. Nggak tiap hari loh. Iya bener. Nggak tiap hari, tapi Pegadaian tuh suka ngeluarin promo tiba-tiba. Saya dulu pernah, kalau nggak salah, tapi agak lupa, udah agak lama aku gabung di jadi testimoni ini. Tapi ya memang aku ngerasain sih. Itu dulu dapat, kalau nggak salah cashback atau tambahan 0, sekian gram. Itu di tahun berapa itu? Aku 2000, agak lupa aku berapa itu. Ya senang juga sih saya. Ya. Maksudnya sih gini aja sih Mas, yuk dimulai gitu ya. Membeli emas, istilahnya membeli masa depan dengan harga sekarang ya. Jadi beli emas sedikit-sedikit beli emas gitu. Jadi investasi emas tua tak cemas. Gitu aja sih. Apalagi tidak mahal, ya kan? Tidak mahal. Anda ngumpulin berapa minggu ini? Ada 25.000 gas lah. Oke, baik, kita sudah di ujung perbincangan kita. Pak Agus, apa yang bisa kita simpulkan? Nanti saya terakhir juga ke Mbak Yeni juga. Setelah perbincangan 1 jam kita soal investasi emas tua tidak cemas. Monggo, Pak Agus. Terima kasih. Kesimpulannya mari kita lah intinya mulai saat ini ya. Ayo kita mulai memikirkan masa depan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Salah satunya adalah dengan berinvestasi ya. Dan investasi ada beberapa macam portfolionya tadi, dan salah satu yang paling mudah untuk saat ini adalah investasi emas ya. Nanti silakan kami dari Pegadaian se-area Yogyakarta siap membantu memfasilitasi buat masyarakat Yogyakarta yang mau investasi emas ya. Bisa dalam bentuk tabungan emas, bisa dalam bentuk cicilan emas ya. Itu ya. Jadi tidak usah ditunda-tunda. Mulai sekarang
tetapkan tujuan, disiplinkan diri untuk investasi, ya, insya Allah masa depan buat diri, keluarga akan tercapai. Oke, baik. Mbak Yeni, terakhir untuk menutup. Kenapa harus emas? Yang pasti mudah ya, Ya. mudah bisa dilakukan siapa aja. Yuk segera mulai. Kemudian emas itu liquid, ya, anti inflasi, Yes. gitu. Jadi boleh sekarang tentukan pilih investasi emas. Gitu. Oke, baik Pak Agus matur nuwun gitu. Ya, Terima kasih makasih. ya. Mbak Yeni, terima kasih. Kasih. Sehat-sehat terus teman-teman. Amin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, salam buat teman-teman Pegadian Iya. semua. Semoga makin banyak yang investasi emas ya. Amin. Karena selain manfaatnya ke diri sendiri, ternyata juga manfaat makronya juga ada buat perekonomian Indonesia. Ingat emas, ingat Pegadaian lah. Apalagi sudah ada di mana-mana loh Pegadian itu loh. Ada belok mana Pegadian gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Agus, Ya. Mbak Yeni. Terima kasih. Dan semoga bisa menjadi manfaat untuk Anda. Terima kasih juga smart listeners yang sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga inspirasi ini bisa menggerakkan Anda untuk bisa investasi karena di masa depan kita nanti pengennya santai gitu. Oke, baik, terima kasih. Setelah ini masih ada info bisnis dan ekonomi yang akan kami lanjutkan dari pukul 10 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan saya, kita akan hadirkan untuk Anda informasi dari sektor bisnis dan ekonomi.